Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jas merah. Kembali lagi dengan saya Agus Salim, SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan gerakan 30 September. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 12. Ya, sebelum kita memulai materi, bisa kalian perhatikan bagian berikut. Di sini terlihat 5 teori tentang peristiwa gerakan 30 September. Terlepas dari kelima teori tentang peristiwa berdarah gerakan 30 September yang terjadi di Indonesia, sepak terjang PKI masih begitu terasa, memilukan, dan merupakan perjalanan sejarah yang kelam bagi perjalanan politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Peristiwa gerakan 30 September atau bisa disebut dengan gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa gerakan 30 September terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961 dengan pangkat Letnan 2, Tendian menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Tamat dari sana, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat atau DPAD untuk menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada tanggal 15 April 1965, Tendian dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 1 Oktober dini hari pukul 03.30, WIB di ruang tamu Letu Pier sedang beristirahat. Tanggal 30 September kemarin seharusnya dia pulang ke Semarang untuk merayakan ulang tahun ibunya, tapi karena tugasnya sebagai pengawal Jenderal Ahana Nasution, ia harus menundanya. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi berdarah ini? Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit merupakan salah seorang dalam kabinet Wikora sekaligus ketua Sentral Komite atau CC Partai Komunis Indonesia. Dialah yang dianggap oleh pemerintah Orde Baru bertanggung jawab atas gerakan 30 September 1965. Pada tahun 1965, PKI kembali berhasil menjadi partai besar nomor 4 di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa di Lubang Buaya. Sejak dikeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, sejak itu pula Presiden Soekarno mengenalkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin oleh salah satu orang, yaitu Presiden Soekarno. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno menjadi kekuatan penengah antara kelompok politik besar yang saling mencurigai. Usul pembentukan Angkatan Kelima selain Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Polisi yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965 diakui memang semakin memperkeruh suasana, terutama dalam hubungan antara PKI dan Angkatan Darat. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata bebas dari pengawasan mereka. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti ukuran aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro RRC atau Republik Rakyat Cina yang komunis di Indonesia. Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan.
di tubuh Angkatan Darat yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Karena itu akhirnya PKI meniupkan Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang tengah mempersiapkan suatu kudeta, dan PKI memperkuat aksi fitnah dengan menyodorkan dokumen Gilchrist. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan pada pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun, entah itu milik negara sama dengan milik bersama. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai peristiwa gerakan 30 September. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas pada aplikasi psikologi. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.